Keluarga Indonesia bahagia. Selamat datang dalam program Keluarga Indonesia Bahagia, serial pengajaran Dr. Jarod Wijanarko. Selamat menyaksikan. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa memanggil kami, menjadikan kami warga kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, memberi kami Roh Kudus dalam roh kami, sehingga kami punya kemampuan Tuhan. Kemampuan Tuhan ada dalam hidup kami untuk menghadapi masa-masa sulit, keadaan-keadaan yang sulit, karena tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, dan tidak ada yang sulit bagi kami, orang-orang yang disertai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, ajari kami hidup supaya kami bisa dewasa dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini adalah hari-hari yang sulit, bukan hanya karena ekonomi yang sulit, keadaan yang sulit, gempa ada di mana-mana sesuai dengan ramalan firman Tuhan yang mengatakan menjelang kedatangan Tuhan akan ada gempa di mana-mana. Tapi hari ini saya tidak berbicara soal keadaan yang sulit, ekonomi yang sulit. Saya mau bicara pasangan yang sulit, ya, atau anak-anak yang sulit. Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita menikahi pasangan berkarakter sulit? Berbicara pernikahan, maka adalah sebuah perjalanan yang panjang. Pernikahan itu bahagia apa tidak tergantung. Kalau Anda punya pasangan yang mudah, ya, mudah menerima, mudah mengerti, mudah berbicara, mudah bersyukur, mudah tertawa, mudah memahami, mudah dipahami juga, mudah diajak bicara, mudah sepakat, Anda benar-benar merasa dunia ini bisa seperti sorga. Tetapi kalau Anda punya pasangan kebalikannya, ya, Anda punya pasangan yang sulit. Sulit bicara, sulit memahami, sulit mengerti, sulit ketawa, mukanya serius terus, ya, susah bercanda. Diajak bercanda malah marah, jangankan bercanda. Wong ditanya aja marah. Anda punya suami seperti itu, ditanya marah? Sudah makan Pak? Sudah. Makan apa? Nggak usah tahu. Ditanya lo marah, gitu ya. Ditanya kok marah, itu kalau ngisi formulir pekerjaan marah, gitu ya kan. Marah terus saudara ya, itu namanya Anda menikahi setan, gitu ya. Itu namanya menikahi orang yang sulit. Nah, gimana bahagia punya pasangan yang sulit? Nah, kenapa sulit? Kimia susah apa gampang? Susah Pak, karena kita nggak ngerti. Jangan-jangan pasangan sulit itu bukan dia yang sulit loh, jangan-jangan kita yang nggak ngerti. Maka kita akan bahas dua-duanya, betul-betul dia yang sulit atau kita yang tidak paham. Kimia gampang kalau kita paham, nggak paham makanya sulit. Les belajar jadi mudah. Maka saya akan bahas dua-duanya mengenai bagaimana kalau kita menikah dan memiliki karakter pasangan berkarakter sulit. Sulit semuanya ya. Kalau kemarin waktu kita belajar mengenai pernikahan, maka diantaranya sulit diajak, ya, sulit diajak bercinta. Apalagi diajak nyumbang, wong diajak bercinta yang enak aja susah gitu ya. Aduh, istrinya diajak gak pernah mau, bapaknya botak rambutnya, gak botak Pak, ubanan, gak ubanan Pak, stroke. Ya kan? Duh, laki-laki kalau kurang jatah itu marah-marah. Kalau wanita Pak, kurang saldo marah-marah. Ya kan? Laki-lakinya kurang jatah, istrinya kurang saldo, itu neraka saudara. Yang belum menikah pernah ke neraka? Belum kan? Menikahlah, Anda tahu neraka kayak apa. Yang sudah menikah mau ke surga, matilah. Anda mati masuk surga. Jadi keluarga itu surga atau neraka, tergantung. Tapi banyak ada pasangan yang betul-betul sulit gitu ya. Sulit dipercaya. Lawang pergi sama suaminya aja, pergi sama istrinya aja, matanya kemana-mana gitu ya. Itulah bedanya orang menikah sama belum. Orang belum menikah, orang pacaran, makan bersama, maka cowok lihat ceweknya. Itu pacaran ya. Sudah menikah, suaminya laki-lakinya makan sambil lihat sana, lihat sini. Nah itu sudah menikah saudara ya. Baju merah lihat, baju biru lewat, lihat. Normal dong Pak Jarod, normal sih ya, tapi jangan sampai berbuat dosa. Contoh, saya juga suka lihat, tapi saya nggak mau berdosa. Kalau ada wanita cantik, seksi lewat, saya
tidak berbuat dosa, tapi memuji Tuhan. Tuhan, ciptaanmu luar biasa, dahsyat, ajaib. Lewat lagi baju biru, Tuhan ciptaanmu luar biasa, haleluya. Gitu. Yang ketiga lewat, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, ya kan. Jangan sering-sering nanti berdosa, ya. Bisa bertambah menjadi fantasi, lalu menginginkan perempuan, engkau berzina dalam hati, ya. Maka sedikit tertarik masih manusiawi, menikmati itu berbahaya. Pasangan sulit dipercaya soal apa? Soal nggak setia atau soal uang. Karena ada pasangan misterius sehingga suami nggak tahu istri duitnya berapa, istri nggak tahu suaminya duitnya berapa, tabungannya berapa, gaji berapa, bonusnya berapa, nggak ngerti. Ngerti-ngerti begitu mati, itu tamunya banyak banget, semuanya debt collector. Ternyata selama ini dia punya utang banyak. Atau kebalikannya punya duit banyak, hati-hati loh kalau suami punya duit banyak istri nggak tahu. Misalnya bapak stroke mati. Kan bank nggak akan nanyain, ini siapa yang istrinya ini, bapak apa, kok rekeningnya nggak pernah dia, ya bank nggak ada orang datang ya dia nggak akan kasih pengumuman. Kan bank nggak tahu itu orang masih hidup atau mati yang punya rekening itu. Ada istri suaminya mati, dia nggak tahu suaminya punya rekening di bank mana aja. Banknya banyak banget, masa datangin satu-satu ditanya suamiku ada rekening di sini apa enggak? Maka belajarlah terbuka daripada duitnya nggak ada yang memanfaatkan. Atau terbukalah kalau punya kesulitan maka bersama-sama menghadapi. Tapi kenapa sih pasangan berkarakter sulit? Wah, bisa banyak sebab. Yang pertama, kenapa pasangan berkarakter sulit? Jangan-jangan memang dia masih terikat dengan penyembahan berhala. Maka dia akan sulit perilaku, termasuk perilaku seksual. Karena ada ayatnya dalam kitab Roma, mereka menyembah Allah yang adalah bukan Allah. Maka aku, kata Tuhan, karena A-nya huruf besar, aku menyerahkan pikiran mereka pada pikiran yang terkutuk. Menikah itu bukan cuma, wih cantik, oh ganteng, oh seksi, kamu beda agama loh. Enggak apa-apa, kami saling mencintai. Orang yang agamanya sama, menikah ada masalah, tapi ada dasar yang sama untuk menyelesaikan masalah. Ada ibu-ibu yang sebenarnya hamba Tuhan sekalipun, konseling dengan saya, ada masalah, bukan enggak ada, tapi solusinya mudah. Tapi kalau pasangannya enggak seiman, nah standar moralnya berbeda. Suaminya aneh-aneh, kenapa? Standar moralnya yang di YouTube boleh, berarti dia lakukan. Wah, ajak tetangga, istri, sekretaris bermain bertiga, istrinya merasa berdosa. Atau bukan soal berdua bertiga, tapi yang aneh-aneh, yang macam-macam. Suaminya merasa enggak apa-apa, temanku juga melakukan semuanya, kenapa kamu enggak mau? Kamu sok alim, kamu sok suci, kamu sok munafik. Aduh, itu namanya istri yang di KDRT, dianiaya luar dan dalam. Maka menikah adalah seyogianya, ya, bahkan kita berkata seharusnya adalah seiman. Tapi kalau sudah terlanjur menikah, maka pasangan tidak seiman, maka dia terikat penyembahan berhala yang membuat perilaku menyimpang. Solusinya nggak ada cara lain. Berdoa, berpuasa, sungguh-sungguh sampai pasangan dijamah sama Tuhan, entah lewat orang lain, entah radio, buku segala macam, tapi lewat doa, puasa dia bisa dijamah sama Tuhan. Tanpa itu nggak mungkin dia berubah. Mungkin pasangan tidak separah dalam arti terlibat penyembahan berhala, okultisme. Tapi dia belum lahir baru. Mungkin dia agamawi, termasuk mungkin agama Kristen, agama apapun juga agamawi. Maka dia juga akan berperilaku sulit. Kenapa? Karena manusia tanpa lahir baru, perilakunya nggak mungkin baru. Maka solusinya adalah berdoa, puasa, lalu supaya dia bertobat karena kita. Kalau kita berubah, pasangan mendapat role model. Oh, dia berubah ya. Dulu dia galak, sekarang lembut. Dulu dia kasar, sekarang santun. Dulu dia itu nggak bisa dipercaya, sekarang bisa. Saya ingat benar dia sejak berubah itu sejak dia rajin ke gereja. Itu membuat orang yang belum bertobat mudah sekali pasangan menjadi ikut. Kenapa? Karena Petrus pasal 1 ayat 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Hei ibu-ibu, wanita, kalau ada suamimu yang tidak taat kepada firman, maka menangkan dia tanpa perkataan. Dengan cara apa? Hidup sederhana intinya. Karena ayatnya berkata, jangan pakai emas yang mahal, jangan pakai baju yang mahal, jangan rambut dikepang-kepang yang mahal. Nanti suami akan bertobat karena suami tidak suka yang mahal-mahal. Ibu seneng pakai baju mahal, pakai rambut mahal, semuanya mahal. Cantik ya Pak? Cantik ya Pak? Cantik nggak Pak? Suaminya ngitung, gue kerja keras buat itu semuanya. Ya susah kan bertobat ya, kecuali suami sudah bertobat dan murah hati gitu. Suaminya belum bertobat, maka dimenangkan tanpa perkataan.
Supaya dia lahir baru, sehingga menurut Yehezkiel pasal 36 ayat 26, kalau orang lahir baru maka rohnya baru, hatinya baru, perilakunya baru. Supaya dengan demikian dia tidak sulit lagi. Pak, justru pasangan saya itu yang ngajak saya ke gereja, Pak. Saya tadinya nggak ke gereja, tapi pasangan saya yang orang Kristen ini, Pak, sulit, Pak. Pasangan sulit, berkarakter sulit. Berarti dia sudah lahir baru tapi tidak bertumbuh. Dia butuh role model untuk dia berubah kalau kita berubah. Kalau kita menuntut pasangan berubah, dia malah mengkristal, tidak berubah-berubah. Tapi kalau kita berubah sampai dia tuh ngelihat, dia berubah, itu gampang sekali, ya, membuat orang juga mau berubah. Apalagi kalau kita mau rendah hati dan berkata, aku berubah itu karena kamu, demi kamu, untuk kamu, gitu ya. Kebanyakan kan kebalikannya, ya. Banyak laki-laki nggak mau berubah kalau itu karena istrinya. Ya, dia akan berubah kalau menurut Nabi ini hamba Tuhan hebat dari luar negeri itu, tumpangi tangan, kasih nasihat. Nasihatnya sama persis yang istri katakan gitu. Tapi kalau berubah karena pasangan itu kayaknya gengsi. Istri berubah karena suami, karena gengsi. Lah menikah kok adu gengsi, saudara ya. Itu setan semuanya ya, neraka di bumi namanya. Maka belajarlah rendah hati untuk memberikan contoh perubahan kepada pasangan, sehingga itu akan mempermudah pasangan. Kalau dia sudah lahir baru, hanya butuh figur, hanya butuh contoh bahwa kita juga berubah. Ketika pasangan berubah, maka tentu menjadi tidak sulit lagi. Baik kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, kalau saya akan rangkum dalam sebuah pelajaran mengenai kepribadian, maka ini pelajaran perjanjian baru. Kalau pelajaran perjanjian lama, manusia kan dikotomi, hanya jiwa dan tubuh. Kalau perjanjian baru jelas sekali 1 Tesalonika 5:23, supaya tubuh, jiwa dan rohmu sempurna, trikotomi. Yang benar dikotomi apa trikotomi? Benar semuanya. Kalau belum lahir baru kan rohnya enggak ada, hanya nyawa aja. Kalau sudah lahir baru, rohnya baru, menjadi trikotomi. Jadi sebenarnya ilmu teori itu enggak perlu dipertentangkan. Sudah lahir baru, rohnya baru. Kenapa? Karena Efesus berkata, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka roh kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Meterainya di mana? Kalau kita pakai ayat dalam kitab misalnya Roma, maka roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti Roh Kudus adanya di roh kita. Dia sudah lahir baru, rohnya baru, tapi perilakunya enggak baru. Karena perilaku itu muncul dari roh, dari hati terdalam, hati nurani, keluar ke mindset. Makanya mindsetnya diperbaharui, seminar, baca Alkitab, baca buku rohani, sampai pikirannya baru. Ini adalah proses yang lama. Ya, karena kalau misalnya dosa itu pertobatan. Maling enggak maling lagi, mencuri enggak mencuri lagi. Tapi kita menikah dengan orang yang tidak mencuri lagi, tidak maling lagi, tapi sulit. Nah, kenapa? Karena karakternya yang belum bertumbuh. Sehingga kita bisa menganalisa, mereview pernikahan kita, keluarga kita hari ini, pasangan yang sulit atau anak yang sulit itu sekarang di posisi mana? Ya, kalau belum lahir baru, ya arahnya jelas. Langkah pertama, pokoknya gimana caranya dia lahir baru dulu. Dia enggak percaya Tuhan, kita hidup saleh, sungguh-sungguh kudus, sampai dia tahu perbedaan yang percaya sama yang tidak percaya. Kalau kita enggak berbeda nih, dia akan berkata, lu munafik, ke gereja tapi nipu juga. Nah, kita jadi batu sandungan malah. Ya, maka kita harus menjadi keteladanan dalam kehidupan. Pasangan berkarakter sulit, tapi sebenarnya tidak ada yang sulit, karena kita punya Tuhan. Yang bagi Tuhan enggak ada yang sulit. Kalau kita lahir baru, kita diberi kemampuan Tuhan untuk menghadapi hal yang sulit dengan tidak sulit. Itu intinya kalau kita sendiri lahir baru, lalu kita punya kemampuan melahirbarukan orang lain. Kita hidup baru, kita bisa menjadi contoh hidup baru bagi orang lain. Proyek pemulihan besar keluarga, satu orang bertobat, semuanya diselamatkan. Kalau yang bertobat ini hidup baru dalam Tuhan. Karena dia akan membawa perubahan yang luar biasa. Mari kita baca bersama-sama quote satu ini. 1, 2, 3. Di dunia ini banyak hal yang tidak mudah atau sulit. Namun di dalam Yesus semuanya bisa. Kenapa pasangan berkarakter sulit? Mungkin sekarang bukan lagi soal menyembah berhala, okultisme, belum lahir baru. Pak, justru pasangan saya itu yang ngajak saya ke gereja. Nah, kalau begitu mungkin ini bukan soal roh, tapi soal jiwa. Bukan soal dosa, tapi soal kecenderungan perilaku. Kalau soal dosa ditegur, kalau kecenderungan perilaku bisa melengkapi atau dilatih.
Kecenderungan perilaku bagaimana? Misalnya Anda punya pasangan, suami atau istri gitu ya, yang sering saya gunakan ilmu ini maupun untuk parenting, untuk hidup bahagia, untuk temanya konflik, ya kembali ke akar soal siapa kita atau siapa pasangan kita. Kita nggak paham, ya sulit. Paham, nggak sulit. Anda punya pasangan tipenya sanguin. Kalau pakai ilmu foto karakter, kuning. Pakai ilmu DISC berarti dia tipe intim. Waduh Pak, sulit Pak. Ini pasangan saya itu barangnya ketinggalan terus Pak. Lupanya itu lupa, gak ada habis-habisnya Pak. Ini orang gak pernah punya agenda, gak terjadwal Pak. Gak teratur hidupnya. Anda lihat sisi negatifnya, maka sulit. Saya juga orang seperti ini, tidak teratur, tidak rapi, barangnya ketinggalan melulu, borosnya minta ampun gitu ya. Kenapa? Karena sisi jelek saya itu. Tapi kalau saya bahagia, sisi positif saya muncul. Saya kreatif, berpikir positif gitu ya. Saya orangnya banyak ide. Tapi kalau lagi jahatnya muncul, wah udah sekarepe dewek gitu ya. Tapi ini orang seperti ini kelemahannya apa? Kelemahannya pelupa ya, tapi dia idenya banyak. Makanya kalau dia pergi, makan yuk kemana? Ke sana gitu, kita pergi sana. Di tengah jalan nih, dia punya ide yang baru, ganti, pindah aja gitu, pindah dia. Sedang berjalan aja udah ganti ide gitu. Memang ini orang seperti ini, sudah tipenya begitu. Sulit apa enggak? Tergantung. Kalau Anda berpikir positif, ide barunya lebih bagus nih gitu kan. Kalau Anda ngikuti orang yang gonta-ganti ide begini, emang sulit diikuti gitu. Baru diikuti udah pindah ide dia gitu. Ini emang tipenya seperti ini. Anda paham, Anda bisa melihat sisi baiknya. Nah sekarang apa? Supaya dia muncul positifnya bagaimana? Bahagiakan dia. Supaya bahagia, penuhi kebutuhannya. Apa kebutuhan pasangan seperti ini? Dia butuh diperhatikan, dia butuh dipuji. Ini orangnya, orang sanguin ini orang yang narsis. Kemana pergi dia potret. Punya Instagram, ganti-ganti status gitu ya. Update terus gitu ya. Ini orang yang suka bersaksi. Dari kecil, sekolah minggu sampai nenek. Kalau tipe sanguin itu yang suka ngomong. Adik-adik siapa mau nyanyi ke depan? Saya, maju sanguin semuanya. Nyanyi lagu apa dek? Apa ya? Yang penting maju dulu gitu kan. Ini sudah jadi nenek begitu. Kalau ada sel grup begitu nenek sanguin datang. Udah, siapa mau bersaksi? Itu lagi. Ini kalau gak dikasih kesempatan bicara, bete dia setannya keluar. Jadi kalau Anda punya pasangan sanguin, kasih kesempatan dia bicara. Jadilah pendengar yang baik. Gitu ya. Walaupun gak didengerin, pokoknya dengerin aja pura-pura. Gitu. Tapi ini orang yang butuh didengarkan. Ini orang yang butuh dipuji. Dia suka narsis, makanya dengan sukarela jadilah tukang fotonya. Ya, karena dia akan update status Instagramnya, Facebooknya tiap hari diupdate. Ini orang memang seperti itu. Kalau Anda penuhi kebutuhannya, dipuji, diperhatikan, orangnya mut-mutan juga, tapi dia moodnya akan ceria, cheerful, wah murah hati, baik, muncul semuanya yang bagus-bagus. Karena dia punya tipe diperhatikan. Tapi kalau Anda punya pasangan orang kolerik, dia nggak butuh dipuji. Anda puji dia, mungkin dia merasa nggak usah lebek gitu ya. Dia nggak suka dipuji. Orang kolerik, dia suka dihormati, dia suka ditaati. Termasuk dia seperempuan sekalipun, dia perempuan yang punya leadership yang kuat. Maka dia butuh dihormati. Walaupun wanita juga butuh dihormati. Tapi kalau wanita sanguin tadi lebih butuh disayang sebenarnya, lebih ke perasaan. Ya, wanita walaupun wanita, tapi kalau kolerik dia lebih logis. Maka dia nggak butuh yang lebay-lebay banget. Saya orang yang termasuk tipe sanguin, maka saya suka foto. Istri saya pragmatik, nggak suka foto. Itu namanya jodoh. Jadi kemana pergi? Dia yang motret. Jadi istri saya pergi ke New York gitu, foto di depan patung Liberty, udah nanti pindah tempat lagi, menurut saya bagus, yuk foto di sini yuk. Tadi udah, ini beda, ya mirip lah. Gitu. Pokoknya satu kota satu foto cukup. Kalau saya bisa 15 foto, 15 lokasi, ini gedungnya bagus, sama di New York juga begitu gedungnya, di Singapura juga begitu, mirip lah, nggak usah lah foto gitu. Bagi saya beda gitu, bagi dia mirip gitu, karena dia hanya global aja, nggak bisa ngelihat detail. Walaupun dia seorang wanita, tapi saya laki-laki yang detail. Dia lihat mobil nih, mobil itu bentuknya sama semuanya, ya beda lah. Dia nggak ngerti detail gitu ya. Tapi pasangan yang bagus malah ya. Kalau paham, kalau nggak paham mah pusing gitu kan. Jadi kalau tak mau saya mau ngajak, yuk foto bareng. Alah nggak usah lah gitu. Ya udah, potretin saya gitu ya. Dia potretin saya gitu. Orang kolerik dia nggak suka. Dia suka tampil sama-sama karena sanguin dan kolerik sama-sama ekstrovert. Tapi si kolerik ini kelemahannya dia galak, dia kasar, dia nggak berperasaan. Tapi kalau Anda hormati dia akan tanggung jawab. Dia akan mengambil alih tanggung jawab. Dia akan berani mengambil keputusan. Dia punya kebutuhan utama untuk dihormati.
Kalau orang sanguin kebutuhan utama untuk dipuji. Kalau Anda punya pasangan plekmatik, Anda bisa jengkel dan menganggap ini pasangan sulit amat sih. Kenapa? Karena dia tidak kreatif. Dia paling mengucapkan kalimat yang paling sering diucapkan. Kalau orang sanguin, aku punya ide. Gitu. Orang plekmatik, males ah gitu. Makan yuk, males ah. Alah temenin saya, ya iya deh gitu. Mau makan kemana? Ya terserah. Jadi itu paling sering ngomong terserah. Kalau sanguin enggak, kita kesana yuk, ayo di jalan, ganti, kita kesana gitu ya. Itu sanguin banget, gonta-ganti ide. Kalau plekmatik itu, makan yuk, ayo gitu. Tapi dia enggak pernah ngajak, yuk makan gitu enggak dia. Mau makan enggak? Mau. Makhluk ajaib dia. Tapi kalau Anda menyingkapi itu sebagai hal yang membosankan, orang kok nggak punya ide, nggak punya kreatif, nggak punya inisiatif, ya Anda berpikir menikahi orang yang sulit. Karena dia nggak punya inisiatif, tapi dia orang yang baik. Ya, istri saya ini tipe plekmatik, nggak punya inisiatif. Kalau saya nggak ajak bercinta, bisa 3 bulan nggak bercinta. Tapi kalau saya ajak, nggak pernah nolak. Jadi saya mulai paham, ketika paham ya saya nggak sulit saudara, karena saya tahu oh dia tuh begitu gitu. Ya udah jangan mengharapkan dia mengajak, itu kayak mengharapkan mujizat yang jarang sekali terjadi saudara. Tapi kalau kita ngajak dia nggak nolak karena dia tipe follower, dia nggak punya ide gitu kan. Tapi kan dia pengikut yang setia. Kenapa setia? Ya karena nggak punya ide saudara. Tapi kalau lagi nggak bahagia, diajak apa aja malas. Pergi yuk, malas. Foto yuk, malas. Jalan yuk, malas. Gitu ya. Tapi penuhi kebutuhannya dia. Dia butuh di apa? Dia butuh didukung. Dia butuh disupport. Jangan dicela. Ya, dia tetap punya sisi baik yang perlu dibutuhkan. Dia butuh dilibatkan. Kalau orang sanguin nggak dibutuhkan, dia melibatkan diri, saudara. Wong dia pengen eksis gitu kan. Orang pragmatik nggak pengen eksis. Maka dia malah paunya diajak gitu ya. Walaupun kayaknya nggak minat, tapi sebenarnya dia senang diajak. Dia mengharapkan diajak, dia nunggu diajak, maka ajak saja. Dia memang makhluk yang butuh diajak. Kalau Anda punya tipe anak yang atau pasangan yang melankolik, dia akan menjadi pasangan yang sulit kalau Anda nggak paham. Karena dia perfeksionis, lantainya kotor sedikit marah, spray tergulung sedikit marah, tapi dia orang yang rapi memang. Tapi kalau dia bahagia, dia orang yang teliti, dia orang yang pandai pegang uang. Dia orang yang cermat. Tergantung kita ngelihat dia dengan positifnya, itu pasangan tiba-tiba menjadi mudah. Anak saya nomor 1 itu melankolik, perfeksionis. Kalau ada tugas tanggal 25 deadline-nya, dia kerjakan tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20 sudah selesai. Jadi dia bersusah-susah dahulu, senang-senang kemudian tanggal 24, 25 dia senang-senang. Anak sanguin, tipe sanguin, anak saya nomor 3 kayak saya. Anak saya nomor 3 itu sanguin banget. Itu sanguin itu namanya power of mepet. Jadi anak saya itu nanti kena deadline skripsi harus selesai tanggal 25 Oktober, akan wisuda 12 Desember. Saya follow Instagramnya, ini Sabtu ke pantai, Minggu ke pantai. Levin, jangan ke pantai melulu ya. Itu bikin skripsinya, udah selesai belum? Belum, tenang Pak, masih tanggal 25 Pak. Itu nanti tanggal 20, 21, 22 gitu. Dia akan tidur tiap jam 2 jam sehari tidurnya begitu. Dan 24 malam selesai. Itulah orang sanguin, power of mepet. Kalau sudah mepet begitu, itu energinya keluar, idenya keluar, tenaganya keluar, kreatifnya keluar semuanya. Dan bagi saya, anak saya seperti itu wajar. Kenapa? Saya juga begitu. Kemarin saya dihubungi sama Pak Beni, Pak bisa bawain untuk sekolah minggu enggak? Waduh, aku tuh ngajar sekolah minggu terakhir tahun 98. Udah canggung ini. Ya, tapi saya coba ya bolehlah gitu. Ya udah, itu komunikasi hari Rabu atau hari Kamis gitu. Ya udah begitu aja gitu. Ya, jadi hari Jumat malam baru mikir gitu, besok sekolah minggu gitu ya kan. Sabtu pagi ini sebelum pergi, wah udah cari gambarnya dulu download gitu ya. Jadi sebelum berangkat ke airport download gambar-gambar yang dibutuhkan. Pokoknya aku cinta Yesus, oke cari orang cerita soal cinta Tuhan, nanti cari gambarnya, udah gambar udah semuanya gitu kan, pergi ke airport gitu ya. Airport ngerjain yang lain nih. Tadinya saya pikir di pesawat aja ngerjainnya gitu. Ngantuk, tidur dulu. Tidur, enak tidur saudara ya. Begitu mendarat dijemput Pak Beni masuk tol, nah itu tak bikin tuh PowerPoint-nya saudara ya. Wah kalau udah mepet begitu, udah itu energi kayak keluar tuh. Wah cepat kerjanya tapi gitu, tapi mepet itu udah. Wah sampai hotel gitu, bukan istirahat itu, rapiin materi gitu. Sampai sini jadi. Itu
itu anak saya juga begitu. Jadi saya tahu anak saya kenapa, kayak bapaknya. Mepet. Kalau belum mepet malah belum bisa mikir. Begitu mepet, pas itu bikin orang lain deg-degan. Kita nggak deg-degan, kita pas. Kita tahu bisa kok, bisa. Dan sering juga nilainya bagus gitu ya, bikin tugas gitu dapat juara juga gitu. Memang powernya tuh of mepet gitu. Itu orang sanguin. Makanya kalau Anda punya anak 3 sanguin semuanya, mungkin Anda akan serangan jantung. Tapi Tuhan tuh baik ya kan. Nomor 1 melankolik, yang jauh-jauh di muka, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Orang sanguin bersenang-senang dulu, susah-susah kemudian gitu. Tuhan tuh baik banget sama saya, dikasih 3 anak 3 macam gitu kan. Coba semuanya sanguin, kemarin udah serangan jantung dah. Tapi anak seperti itu masing-masing berbeda, ada ada positifnya. Sama juga pernikahan. Maka paling bagus kalau saya menyarankan adalah suami istri dalam konteksnya pernikahan, pahami pasangan saya tipe apa. Tes aja gratis ke Google, tes kepribadian muncul. Yang penting respon setelah hasil tes. Oh, kamu lebihnya ini ya, hebat kamu ya. Kamu kekurangannya itu, nggak masalah. Kelemahan kamu, kelebihan saya kok. Saya akan lengkapin kamu. Nah, itu respon yang benar setelah tes. Jangan suami istri tes lalu bilang, tuh kelemahan kamu itu kan, tak bilangin ngeyel kamu. Kamu tuh emang kelemahannya itu. Nah, itu habis tes berantem saudara ya. Setan sama setan menikah, ya berantem terus lah. Supaya tidak berantem, maka paling tidak 1 orang bahagia, 1 orang sadar, 1 orang lahir baru, berpikir positif, melihat kelemahan pasangan, oh saya mau lengkapi dia. Karena kelemahan pasangan berarti kesempatan kita untuk berperan. Kalau kita rangkum semuanya, maka siapapun pasangan Anda pasti ada negatifnya, pasti ada positifnya. Dan yang penting adalah ini bukan kesimpulan. Kalau psikologi akan berkata, oh memang anak kamu tuh karakternya begitu, pasangan kamu tuh karakternya begitu, kamu gak punya alternatif lain selain menerima. Tapi kan kita bukan psikolog, kita hamba Tuhan. Maka ilmu menerangkan firman. Artinya semua tadi bukan kesimpulan, tapi bahan baku. Itu juga gak salah, gak bisa ditentang. Itu benar, memang tipenya seperti ini. Tapi tipe seperti ini kalau sadar siapa dirinya, maka akan merubah dirinya menjadi seperti Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia. Perubahan karena sadar siapa dirinya, bahan bakunya seperti apa, perubahannya lebih nyaman. Jadi kita akan berubah, tapi kita tidak akan berubah kalau nggak sadar siapa diri kita. Kita nggak bisa merubah pasangan kalau kita nggak menerima dulu bahan bakunya apa. Tapi itu adalah teori bahan baku, ya, di mana semuanya kita akan berubah. Bagaimana cara berubahnya? Tetap tidak ada cara yang lain, roh kita harus baru. Lahir baru maka negatifnya bisa diubahkan. Ya. Kalau nggak lahir baru maka hanya bahagia, yang negatif sembunyi. Nanti dia nggak bahagia dia muncul lagi. Tapi orang lahir baru maka dia bisa berubah, DNA baru, hati yang baru. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Setiap pribadi memiliki sisi negatif yang sulit. Namun di dalam Kristus setiap pribadi adalah ciptaan baru yang mulia. Kenapa menikah terasa sulit, pernikahan terasa sulit, keluarga terasa sulit? Karena perbedaan yang ada. Soal perbedaan saya pernah jelaskan dalam kunjungan sebelumnya, maka hari ini saya akan sekilas saja untuk review ya. Kesulitan terjadi karena ketidakdewasaan dalam menyingkapi perbedaan. Saya sama istri bedanya banyak sekali, saya Jawa, dia Tionghoa, saya sanguin, dia pragmatik, DISC-nya saya intim, dia stabil. Tapi kenapa kami menikah dan tidak merasa sulit? Kalau saya disuruh bersaksi, Bapak sulit enggak? Karena saya paham makanya enggak sulit. Istri saya juga enggak sulit karena dia paham saya. Maka perlu saling memahami kepribadian pasangan sedetail mungkin. Dan pribadi ini tidak stabil. Manusia selalu berubah ke arah Tuhan Yesus. Yang tidak bertobat pun juga mengalami perubahan. Maka sebenarnya menikah itu adalah pengenalan seumur hidup, penyesuaian seumur hidup. Tapi paham mengenalnya jauh lebih mudah. Paham teori bahan baku. Yang sering saya ajarkan adalah bahan baku soal laki-laki dibuat dari tanah seperti Kejadian 2 ayat 7. Dan wanita dibuat dari tulang, Kejadian pasal 2 ayat 21, 22.
Maka Kejadian 2 ayat 23, Adam berkata, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Ada yang diambil dari laki-laki, tidak ada lagi di laki-laki, menjadi di wanita. Maka pria wanita memang berbeda. Maka bahagia itu bukan kalau sama, tapi mengelola perbedaan yang ada. Kedewasaan adalah yang bisa menerima perbedaan, keadaan setiap pribadi unik, setiap anak unik, lalu dikelola. Ya, kalau anak dikelolanya, oh ini tipe seperti ini, cocoknya pekerjaan ini, lalu jurusannya ini. Dia akan sekolah pada bidang yang memang passionnya dia, panggilannya dia. Orang tua membantu anak menemukan keunikannya dan panggilan hidupnya, dan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Maka dia akan maksimal. Sekolahnya, paling enggak dia sekolah itu enggak stres, senang gitu ya, bawaannya happy. Kalau orang happy pasti pribadi yang positif yang muncul. Tapi kalau dia salah jurusan, waduh, anaknya stres, bapaknya stres, semuanya stres. Itu namanya setan berkumpul dalam satu rumah. Kenapa? Karena semuanya menjadi orang yang serba sulit. Pak, anak-anak bapak baik-baik ya? Ya enggak juga sih. Ada sisi negatifnya juga, cuma kita kelola dengan baik. Pria dan wanita punya perbedaan yang luar biasa banyaknya. Ya, mau nikah dengan siapa saja perbedaannya segini banyak. Tinggal masalahnya adalah perbedaan ini mau dibenturkan atau disandingkan. Berbeda tuh indah loh. Tadi singersnya ya, waduh, satunya ungu, satunya biru, satunya ini, boleh juga sih gitu ya, indah ya. Pelangi itu indah kan karena warnanya lain-lain kan. Anda nggak suka? Nggak bagus pak, saya lebih suka yang cuma putih aja. Langitnya putih, rumputnya semuanya ukurannya sama gitu, tanahnya yang lurus, ya pemandangannya plain banget. Simple beautiful pak, ya enggak lah. Ya, pemandangan indah tuh ada bukit, ada gunung, ada lembah, ada laut, ada bukitnya warna sana lain, wah tetap lebih indah daripada yang cuma garis lurus gitu ya. Rumputnya lagi kering, coklat semuanya. Langitnya putih, nggak ada awan. Ya selera sih, tapi menurut saya lebih banyak selera itu yang indah itu yang berbeda ya, berbeda itu indah. Maka pernikahan bukan menjadi sama, tapi menjadi satu. Untuk apa menjadi satu? Untuk saling melengkapi. Ada beberapa ilustrasi atau yang tips yang pernah saya berikan. Kita akan membaca quote-nya bersama-sama. 1, 2, 3. Perbedaan antara suami dan istri pasti ada. Perbedaan bukan untuk dibenturkan, tetapi disandingkan sebagai kelengkapan. Kenapa menikahi pasangan berkarakter sulit? Karena dua-duanya tidak mau berubah. Itu kayak istilah saya kayak ya dua setan tinggal dalam satu rumah gitu ya. Bapaknya kayak Herodes, ibunya kayak Isabel, anaknya stres, kenapa dua setan menikah gitu ya. Rumit hidup ini. Tapi kalau dua orang ini mungkin tadinya kayak orang jahat, tapi dia berubah, ada pengharapan. Ketika satu berubah, paling enggak kita satu aja pribadi yang ada baru berubah, itu membawa pengharapan loh bagi yang lain. Istri saya sempat stres, kenapa? Anak saya itu begitu umur 11 tahun, ya masa puber, ya mulai kan namanya puber itu tadinya nggak bertelur, sekarang bertelur, ya tadinya anak-anak, sekarang besar belum, kecil udah nggak lagi, remaja, wah dia mulai memberontak. Istri saya diberontak, kepala sekolah dimaki-maki. Waduh, untung itu sekolah nggak tahu kalau itu anak saya. Itu untungnya, untung istri saya. Tapi istri saya itu sampai, ini kenapa anak begini? Gitu. Lalu saya cerita sama istri saya, waktu saya kecil tuh saya seperti itu. Gitu. Lah kok kamu sekarang enggak? Kan berubah. Kamu ketemu saya jadi pacar kamu setelah saya lahir baru. Pacaran 6 tahun, menikah 28 tahun. Saya belum pernah maki-maki istri saya. Saya belum pernah lagi tampar. Jadi saya bilang sama istri saya, kamu tuh wanita beruntung di muka bumi, punya anak baik, punya suami gak pernah marah, gak pernah tempeleng, gak pernah bentak-bentak gitu ya. Duit dikasih semuanya. Sekarang anak saya di minggu depan dia ceramah di Shanghai. Dia bilang sama istri saya, "Ma, mau ikut enggak?" gitu. Akhirnya dia, "Mau deh ikut." Itu. Wah, besok dia minggu depan dia berangkat ke sana ngikutin anak. Wah, dia tinggal pilih aja mau ikut suami, mau ikut anak. Ikut suami dengerin khotbah terus. Ikut anak, khotbah juga sekarang. Tapi anak saya bukan khotbah di gereja, dia ceramah untuk konsultan bisnis. Di Shanghai 1 hari, jalan-jalan 4 hari. Dia pilih ikut anak, saudara. Ya. Nah, ketika
saya cerita sama istri saya bahwa kamu ketemu saya setelah saya berubah, maka saya nggak pernah marah sama kamu dulu. Waduh, orang tua saya tak marahi, guru saya tak marahi. Saya dulu melawan siapa saja, saya out of the box tapi juga anti mainstream. Semuanya suka itu saya nggak suka, begitu. Maka anak saya jadi begitu. Kita sekeluarga di GBI, anak saya paling kecil nggak mau ke GBI. Pokoknya dia anti mainstream aja udah. Wih, saya dulu sempat mikir gimana kita main di GBI, anak di gereja yang lain. Tapi saya pikir lagi, ingat masa kecil dulu, oh udah jangan dilawan, ikutin aja. Begitu dia, saya ikutin, sel grup di sana berubah dia. Lalu istri saya, jadi kamu dulu seperti itu? Iya. Aduh, kalau gitu saya punya pengharapan dah. Kalau kamu berubah, berarti anak juga berubah. Amin, pasti. Satu data lagi, saya berubah umur 22 tahun. Anak kita sekarang umur 12, 10 tahun lagi. Jangan mati dulu ya. Itu semuanya tuh indah pada waktunya. Kita butuh waktu, masuk anak kita suruh lebih cepat gitu ya. Ya kalau lebih cepat kasih karunia, tapi siapkan hati saja bahwa secara psikologis dia akan mengalami pergumulan, perjuangan, bergumul jati diri, gambar, wah sampai dia dewasa dan berubah. Mungkin lebih cepat dengan lahir baru. Dan memang benar sih, sebelum anak saya umur 22 dia sudah berubah lebih dulu gitu ya. Lebih cepat, paling enggak umur 15-16 dia berubahnya luar biasa, aktif melayani. Kalau ada acara Hillsong di Sydney dia terbang ke sana jadi aser gitu ya. Yang lain bayar dia nggak bayar karena dia pelayan di situ. Di sel grupnya bawa firman. Waduh, sekarang ini kayaknya malah lebih banyak pelayanan daripada kuliahnya gitu ya. Ya biarin dah, anak saya pokoknya saya nggak ada yang dorong dia jadi hamba dalam pendeta full time, tapi saya dorongnya pelayanan. Tapi saya lihat begitu, semuanya berubah pada waktunya. Tapi itu anak berubah, paling tidak untuk istri saya sendiri punya pengharapan bahwa anak akan berubah karena saya berubah. Maka kita harus sebagai orang yang membawa perubahan dengan cara menjadi contoh perubahan. Saya berubah nih, temperamen dasar itu hanya teori bahan baku kok. Kita ajarkan secara detail supaya ngerti bahan bakunya. Bisa untuk kesaksian dulu juga begitu, tapi dulu gitu kan. Sekarang masih begitu, sisi positifnya, negatifnya sudah berubah satu dan semuanya butuh waktu. Itu adalah sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan dalam Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, N-nya besar. Manusia adalah gambarnya Tuhan, tapi Kejadian pasal 3 gambar Allah ini rusak karena dosa. Itu kan Adam, Pak, kita kan beda, sama. Kenapa? Begitu kita lahir baru, maka roh kita ada Roh Kudus. Maka orang yang lahir baru akan punya kerinduan kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena memang Alkitab mengajarkan, Roma pasal 8, barang siapa yang dipilihnya, mereka ditentukannya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau orang lahir baru menikah dan pasangannya juga lahir baru lalu menikah, orang lahir baru orang menikah sama-sama orang lahir baru, maka dua-duanya sama-sama mau berubah. Suami berubah ke arah Tuhan Yesus, istri berubah ke arah Tuhan Yesus, maka dua-duanya akan makin serupa. Karena dua-duanya mau berubah. Suami nggak mau berubah, istri nggak mau berubah. Itu namanya dua setan menikah. Mau sorga menikah? Pernikahan suasana seperti sorga, orang lahir baru menikah lahir baru. Semuanya bergerak ke arah yang sama, ke arah Tuhan Yesus. Kemarin istri saya belum lama ini mau khotbah, akhirnya gitu ya. Kenapa? Dorong dia khotbah itu susah sekali, karena dia bukan tipe orang yang banyak bicara. Walaupun dia anak pendeta, saya belum lahir baru, dia juga jadi guru sekolah minggu. Secara teologi dia doktoral juga gitu ya. Lalu akhirnya kadang-kadang terpaksa. Kita ke Bandung, lalu ada gereja yang panggil saya kayak dapat jatahnya 2 tahun sekali. Pak, tiap tahun dong. Ya, muternya kebanyakan, Pak, temannya kebanyakan, jadi Bapak 2 tahun sekali. Kalau mau tahun sekali, saya khotbah di Bandung di gereja A, istri saya nanti ke gereja Bapak. Kita makan siang ketemu gitu. Oh, istrinya khotbah juga ya? Jarang-jarang sih. Kalau yang dekat-dekat dia mau, Jakarta dekat rumah, atau yang udah kenal dekat. Kalau yang gereja yang dia belum pernah dampingin saya, orang-orangnya nggak kenal secara dekat, dia rasa nggak nyaman, rasa orang asing. Akhirnya singkat cerita di jadwal. Begitu di jadwal khotbah, pengurusnya semuanya WA ke saya, Pak, khotbahnya kayak Pak Jarot, Pak, lucunya kayak Pak Jarot, Pak, ketawanya ngakak kayak Pak Jarot. Iyalah, istri saya. Walaupun dia beda spesies, saudara. Jadi istri saya itu pragmatik, ya nggak suka bicara, ya nggak suka bercanda. Itu 28 tahun yang lalu. Hidup bersama selama 28 tahun. Sekarang orang bilang begitu dia khotbah, responnya kayak Bapak, Pak. Iyalah, mau istri saya, masa nggak ketularan. Ya, sekarang kami mirip, saudara. Jadi
berarti itu normal. Orang normal itu orang menikah tuh kalau bahagia katanya gitu ya. Sekarang saya sadar nih, makin mirip. Kalau nggak makin mirip mungkin ada yang salah gitu ya, kurang akrab. Maka orang bahagia mestinya makin mirip gitu ya, mestinya. Karena apa? Karena bergerak ke arah yang sama. Tetap ada keunikan masing-masing, itu tidak harus dihilangkan. Tapi akan ada keserupaan, sama-sama makin murah hati. Misalnya dulu yang satunya pelit banget, medit banget, gitu ya. Yang satunya boros banget, ya lama-lama jalan tengah. Itu kan mirip, ya. Satunya serius banget, satunya ketawa terus, ya. Sekarang tengah-tengah, gitu. Itu namanya makin mirip. Oke, kita baca quote yang terakhir bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika pasangan masing-masing berubah ke arah Kristus, maka pasangan akan makin serupa, mirip sehati dan sepikir, serta makin bahagia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami belajar pada hari ini bagaimana kalau Tuhan memberikan kami pasangan ataupun anak yang sulit. Tapi kami tahu Tuhan bahwa sebenarnya tidak ada yang sulit karena kami diberi kemampuan yang ilahi melalui kuasa Roh Kudus, kemampuan Tuhan di dalam hidup kami karena kami hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kami memiliki kesanggupan Tuhan karena Tuhan yang memberi kami kesanggupan, memberi kami kemampuan. Tuhan memberi kami hikmat, akal budi. Kami punya Tuhan yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Maka kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengatasi kesukaran. Orang-orang yang menjalani hidup dengan kemenangan. Kami bisa menyesuaikan diri dengan siapa saja dan kami bisa bekerja sama dengan siapa saja. Karena kami tetap membawa nilai kebenaran, namun kami fleksibel dalam hal yang bukan esensial untuk sebuah pendekatan. Kami tahu mana yang bisa kami kompromikan dan kami tahu kebenaran mutlak yang kami tidak bisa tawar-tawar. Kami hidup dalam kebijaksanaan Tuhan, mengatasi keadaan-keadaan yang sukar, merubahnya menjadi kemudahan, bahkan kebahagiaan. Kami membawa perubahan untuk orang-orang di sekitar kami, termasuk pasangan kami dan anak-anak kami. Dengan demikian kami membangun keluarga dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk prinsip hidup dalam firman-Mu yang kami pelajari dan kami percaya nilai-nilai kerajaan sorga bisa kami terapkan dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, setelah melihat tayangan ini, apabila ingin konseling, silakan menghubungi Sahabat 24 melalui email, nomor telepon, atau SMS yang tertera di layar kaca ini. Mengapa disebut Sahabat 24? Karena dalam 24 jam kami siap melayani Anda. Sampai jumpa di program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.